Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam Doa Pagi Online. Di pagi yang indah ini, kita percaya Allah kita yang baik selalu memberkati kita sepanjang hari-hari kita. Mari kita cari wajah-Nya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara tuh angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara tuh
Engkau selalu menolong kami, memelihara hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, oh Yesusku. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh merasakan anugerah-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar kami perlu anugerah-Mu lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbing kami senantiasa Tuhan, baik melalui firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kau boleh urapi dan Kau boleh pakai menjadi benih yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya pagi hari ini kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan siap bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Elia dan janda Sarfat. Mari bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin, puji Tuhan. Kita tahu cerita ini bahwa Elia berada di tepi sungai Kerit. Elia pada saat itu negeri di mana Elia tinggal sedang mengalami kekurangan yang begitu besar, mengalami kelaparan yang begitu besar. Kemudian ketika Elia di tepi sungai Kerit, firman Tuhan datang kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia adalah salah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam berbagai cerita sejarah bangsa Israel, Elia adalah nabi Allah yang termasuk top, ya, termasuk sangat populer di angkatan bangsa Israel. Sehingga Tuhan Yesus sendiri pun dikatakan, apakah ini Elia yang kedua dan lain sebagainya, ya. Tetapi Tuhan Yesus tentu adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Elia sangat membekas luar biasa atas ingatan bangsa Israel. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Elia sedang mengalami goncangan dalam hidup, mengalami kesusahan dalam hidupnya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Elia supaya dia datang ke Sarfat dan di sana akan bertemu seorang janda yang akan memberikan makan. Saya mencoba untuk berpikir, saya mencoba untuk menjadi seorang Elia pada saat itu. Kondisinya adalah pada saat itu kelaparan besar terjadi di bangsa itu. Susah pangan, bahkan hujan tidak ada di negeri itu, saudara. Nah, ini Elia diperintahkan Tuhan untuk berkunjung kepada seorang janda. Janda dalam sejarah bangsa Israel memiliki predikat yang kurang baik. Janda di sini tidak memiliki penghasilan. Janda di sini tidak memiliki bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk bertemu kepada seorang janda. Dan janda itu yang akan memberikan makan kepada Elia. Bayangkan saudara, ketika kita dalam kondisi yang susah,
Ketika kita dalam kondisi yang sulit, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada kita, datang kepada orang yang lebih sulit daripada kita. Orang yang lebih sulit itu akan memberikan kita makan, akan memberikan kita jalan keluar. Tentu apa yang terjadi dalam pikiran kita mesti bergejolak. Loh Tuhan, harusnya Tuhan memerintahkan saya kepada orang yang punya banyak duit, punya kuasa, atau seorang raja, atau ya apapun itulah yang memiliki kelimpahan. Tetapi sebaliknya, Elia diperintahkan Tuhan kepada janda yang itu miskin. Bapak Ibu Saudara, ini menguji iman Elia. Ini menguji iman Elia. Dan ini juga pembelajaran bagi setiap kita, supaya kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang, hal-hal yang mungkin tidak dianggap orang. Itu justru mungkin yang dipakai Tuhan menjadi jalan keluar bagi setiap hidup kita. Singkat cerita apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, kemudian bertemu dengan janda itu di Sarfat. Kemudian janda di Sarfat itu memberikan minum. Kemudian Elia minta roti. Dan kemudian janda Sarfat itu bilang pada Elia, Nabi Allah, aku ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Tinggal satu tepung saja, satu adonan saja. Kalau itu saya bikin, nanti saya setelah makan terus mati, nggak punya apa-apa lagi. Tetapi Elia berkata, Bu, gitu ya, bikin dulu buat saya, nanti Tuhan akan cukupkan, itu firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Janda itu melakukan apa yang diperintahkan Elia. Ada sebuah ketaatan, ada sebuah kesetiaan yang luar biasa, karena janda itu juga ngerti bahwa ini adalah Nabi Allah yang luar biasa. Dia kerjakan bagiannya. Dan apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan itu, minyak dalam buli-buli itu tidak habis. Diambil, dicedok terus, dibikin roti terus, tidak habis, tidak berkurang, tidak habis, tidak berkurang. Firman Tuhan katakan sampai datang hujan di negeri itu. Ini berarti ada penggenapan firman Tuhan melalui yang seringkali kita pandang itu tidak mungkin, itu sesuatu yang tidak di luar nalar kita, tetapi itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Lihat Elia, dia tetap setia dalam tracknya Tuhan. Setia apa yang diperintahkan Tuhan kepada Elia, dia kerjakan. Elia kerjakan tanpa ada kompromi. Seorang janda Sarfat ini pun juga, walaupun pertama dia mungkin ngedumel dulu ya, dia mungkin menawar dulu, tapi kemudian dia setia, dia taat, dan akhirnya dia melihat mujizat yang begitu luar biasa dialami oleh janda Sarfat. Ternyata Bapak Ibu Saudara tidak hanya selesai di situ. Firman Tuhan selanjutnya dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Nah, ini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu Saudara. Seringkali setelah kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kita sudah melihat mujizat karya nyata daripada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dalam masalah lagi, kita seringkali undur, kita tidak kuat, kita tidak merasa untuk, saya punya iman yang besar, tetapi mundur. Lah ketika tadi setelah melihat mujizat buli-buli yang penuh dengan minyak, tempayan yang penuh dengan tepung itu, tiba-tiba anak janda itu sakit. Apa yang terjadi? Seorang janda ini ngomong sama Elia, Nabi Allah, apa gunanya engkau kesini? Apakah hanya untuk mematikan anakku satu-satunya? Ada sungut-sungut yang muncul dari janda Sarfat itu. Tapi kemudian apa? Kemudian Elia mengambil anak itu, didoakan, dan kemudian anak itu menjadi sembuh seperti sedia kala.
Nah, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Seringkali hal-hal kecil Tuhan pakai di dalam hidup kita untuk menjadi jalan keluar bagi setiap kita. Kalau sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan jalan keluar, ketika ada masalah datang lagi, jangan setiap kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi percaya terus. Kenapa? Karena tadi sudah ditolong Tuhan, saat ini pun juga pasti akan ditolong Tuhan. Tuhan pasti bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Asal setiap kita setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami rasakan kebaikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi kami untuk kami tidak meremehkan hal-hal kecil di dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan iman kami ketika Tuhan telah menolong kami dan mungkin kami mengalami problem lagi. Tapi kami mau percaya terus kepada Engkau. Dan kami yakin percaya ada kemenangan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Segala aspek kehidupannya Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.